Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Andrea Pirlo sumber kiamat. 3 tanda kehancuran Juventus makin dekat. Juventus tidak kunjung tampil konsisten di Liga Italia. Sejumlah tanda kehancuran pun telah menghampiri mereka yang berpotensi menghentikan masa kejayaan. Juventus harus melalui libur Natal dan Tahun Baru dengan perasaan menggantung. Raksasa Serie A Italia itu harus menelan kenyataan pahit usai dihancurkan Fiorentina 3-0 pada laga pekan ke-14 di Allianz Stadium pada laga terakhir di 2020 yang lalu. Gol cepat dari Dusan Vlahovic membuat penampilan Juventus kacau hingga berujung kartu merah Cuadrado pada menit ke-18. Tampil pincang, Juventus harus rela dibobol 2 gol lagi oleh Fiorentina. Juventus asuhan Andrea Pirlo musim ini memang tampil angin-anginan. Setelah 9 tahun yang dominan, kini Juventus harus terjerembab di posisi ke-6 klasemen pekan ke-14 Liga Italia dengan selisih 10 angka dari pemuncak klasemen AC Milan. Bianconeri juga baru mencetak 25 gol berselisih 9 gol dari Inter Milan 34 dan AC Milan 32. Kondisi jelas menunjukkan kelemahan pada tim Juventus. Situasi tersebut sangat mengkhawatirkan lantaran pada musim lalu yang relatif lebih baik, Juventus hanya juara dengan selisih 1 poin dari Inter Milan. Maka cukup layak jika menyebut pada musim ini sebagai penghujung masa kejayaan Juve. Jumlah tanda pun telah muncul yang menandakan kehancuran tim. 1. Barisan belakang kropos. Tanda pertama yang begitu mencolok adalah pada lini belakang mereka yang kropos. Berbeda dari musim sebelumnya, lini belakang Juventus musim ini terlihat lebih ceroboh. Meski masih menjadi tim dengan pertahanan terkuat kedua di Liga setelah Napoli, Juventus jelas menunjukkan pelemahan. Dalam laga melawan Fiorentina, hal itu begitu jelas terlihat. 2. Pirlo masih juga bingung. Meski tampil baik di Liga Champions, hal tersebut tidak menutup fakta bahwa Juventus musim ini tidak sekuat musim sebelumnya. Dan menariknya, salah satu kontribusi penurunan performa Juventus tidak lain karena andil dari Andrea Pirlo. Sampai menjelang paruh musim, Pirlo belum juga menemukan formasi paten untuk Juventus. Bianconeri di bawah Pirlo kerap berganti-ganti formasi, mulai dari 3-4-2-1, 3-5-2, 4-4-2, sampai 3-4-3. 3. Paulo Dybala tidak kunjung bersinar. Layak rasanya jika kita menyebutkan Paulo Dybala sebagai tanda ketiga kehancuran Juventus pada musim ini. Pemain berbakat asal Argentina ini tidak juga kembali ke performa terbaik. Kedatangan Alvaro Morata pun membuat segalanya lebih sulit bagi Dybala. Padahal mantan pemain Palermo itu menjadi salah satu pilar penting dalam kejayaan Juventus di Serie A. Tiga pemain bintang yang wajib didatangkan Juventus di bursa transfer Januari. Berikut adalah 3 pemain bintang yang wajib didatangkan Juventus pada bursa transfer Januari 2021. 1. Paul Pogba. Nama pertama adalah Paul Pogba, bintang Manchester United. Berbagai media di Eropa sebenarnya sudah mengembuskan rumor jika Pogba hanya ingin pindah dari Manchester United ke Juventus. Dan kebetulan Juventus pun tertarik dengan ide memulangkan kembali Paul Pogba. Apalagi mengingat saat ini Juventus tidak memiliki sosok yang sangat kuat di lini tengah sepeninggalan Miralem Pjanic. 2. David Alaba. Salah satu titik lemah Juventus musim ini terletak pada sisi pertahanan sebelah kiri.
di mana Danilo dan Alexandro tampaknya musim ini bermain di bawah standar sehingga membuat pertahanan Juventus kerap bocor. Dan mendatangkan seorang bek sayap kiri bisa menjadi solusi atas masalah tersebut. Untungnya di bursa transfer sedang ada bek kiri berpengalaman yang bisa diboyong oleh Juventus, yaitu David Alaba dari Bayern Munchen. 3. Isco. Nama Isco adalah sosok tepat jika Juventus membutuhkan sosok playmaker yang bisa memanjakan Cristiano Ronaldo di depan. Isco sendiri seperti sedang diasingkan oleh Zinedine Zidane di Real Madrid, sehingga peluang Juventus untuk mendatangkan Isco pun cukup besar, asal bisa nego saja dengan Real Madrid. Radar transfer Juventus mengarah ke Cina. Juventus dikabarkan mempertimbangkan untuk memboyong mantan striker timnas Italia yang kini bermain di Shandong Luneng, Graziano Pelle. Juventus belakangan ini center disebut mencari striker baru sebab mereka cuma punya satu striker, yakni Alvaro Morata. Nama striker 35 tahun tersebut dimunculkan oleh Goal. Dalam laporannya, mereka menyebutkan Pelle saat ini di ambang pintu keluar Shandong Luneng. Bahkan, ia juga disebut ditawarkan ke sejumlah klub. Di antaranya ada AC Milan dan Inter Milan. Ia sempat pulang ke Italia dan memperkuat Parma serta Sampdoria. Namun kemudian ia kembali ke Belanda dan memperkuat Feyenoord. Graziano Pelle akhirnya gabung dengan klub Premier League, Southampton. Ia bermain selama 2 tahun saja di sana, sebelum akhirnya pindah ke Shandong Luneng pada tahun 2016 yang lalu. Januari tahun ini jadi bulan terberat bagi Juventus. Juventus asuhan Andrea Pirlo menghadapi ujian kunci pada Januari yang padat. Setelah sang juara bertahan Liga Italia itu mengawali musim dengan kurang meyakinkan dan hanya menempati posisi ke-6 di klasemen. Liga Italia kembali dilanjutkan pada akhir pekan ini setelah sempat diistirahatkan sejenak saat periode Natal. Juventus akan menjamu Udinese pada Senin 4 Januari 2021. Sebelum menghadapi 3 dari 4 tim papan atas pada bulan ini. Mereka akan memainkan 6 pertandingan Liga Italia, serta penampilan-penampilan di Piala Italia dan Piala Super Italia. 2 klub asal Milan yang sekaligus menjadi 2 klub selain Juventus yang pernah menjuarai Liga dalam 2 dekade terakhir, sedang memuncaki klasemen saat mereka bertekad membawa pulang gelar ke kawasan Lombardi. AC Milan unggul 1 poin atas rival sekotanya Inter, sedangkan posisi ketiga dihuni oleh AS Roma yang tertinggal 6 poin dari posisi kedua. Juve berada di posisi ke-6 tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen, namun masih menyimpan 1 pertandingan yang belum dimainkan. Setelah Udinese, Juventus akan melawat ke markas Milan di San Siro mendatang, sebelum menjamu tim peringkat ke-4 Sassuolo di Turin untuk kemudian disusul dengan lewatan ke kandang Inter. Terkadang kami tidak 100%, dan sekarang kami harus memulai kembali dengan hasrat, memikirkan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, dan meneruskan proyek kami, kata pelatih Juve Andrea Pirlo seperti dikutip dari AFE. Prediksi Juventus vs Udinese. Juara bertahan dan peringkat 6 Juventus akan melawan peringkat 12 Udinese pada pekan ke-15 Serie A 2020-2021. Dan inilah statistik kedua tim. Juventus selalu menang dalam 5 pertandingan kandang terakhirnya melawan Udinese di semua kompetisi. Juventus selalu mencetak minimal 3 gol dalam 3 pertandingan kandang terakhirnya melawan Udinese di semua kompetisi. Juventus selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 pertandingan kandang terakhirnya melawan Udinese di semua kompetisi. Rekor kandang Juventus di Serie A pada musim ini menang 3 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali, gol 9-6.
Udinese tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya di Serie A. Menang 0, seri 2 kali dan kalah 1 kali. Udinese tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan tandang terakhirnya di Serie A. Menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah 0.